surat 51 ayat 20 sampai 21. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apa kamu tidak memperhatikan? Bertenang-tenang sedikit ini ya, bertenang-tenang sedikit. Di bumi itu ada tanda kekuasaan Allah, juga pada diri. Di bumi itu ada tanda, dan ada juga pada diri. Apakah kamu tidak memperhatikan? Ya, jadi kalau kita punya kemampuan untuk menelusuri bumi, menjelajahi bumi, ya sampai sejauh mana kemampuan kita itu tidak akan habis tanda-tanda Allah yang ada di bumi ini, tidak akan habis. Untungnya Allah katakan ada juga pada, ya lihat pada dirimu. Di bumi ada tanda, pada dirimu juga ada. Perhatikan, karena bilang apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi dia memperbandingkan tentang tanda yang ada di bumi dan tanda yang ada pada diri. Isyarat apa ini kira-kira? Kode apa ini? Ya, misteri-misteri kan? 1 ayat 53. Ini jalan. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Biarkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksian segala sesuatu. Kami akan memperlihatkan, ini jadi Tuhan ya, jadi belum tanda di segenap ufuk bahasanya di situ ya. Minal afaqi, seluruh ufuk. Ufuk itu bukan hanya wilayah bumi, bukan hanya wilayah bumi, tapi ya katakanlah segenap seluruh alam semesta, dan kemudian juga pada dirimu, sehingga jelas bahwa ini adalah kebenaran. Itu bahasanya, bukan Al-Quran itu benar. Annahul haq, bahwa ini adalah al-haq, ini adalah kebenaran. Aku akan memperlihatkan kepadamu tanda di segenap ufuk seluruh alam semesta, dan juga pada dirimu, sehingga jelas bahwa ini adalah kebenaran. Segenap ufuk. Ternyata ufuk yang dimaksud ya, kalau berbicara arah mata angin, ufuk itu arah mata angin, ufuk timur, ufuk barat, ya, utara selatan kalau bahasa kita. Tapi yang diinginkan oleh Al-Quran adalah ada ufuk yang rendah, ada ufuk yang tinggi. Ya, Muhammad melihat Jibril di ufuk yang tinggi. Muhammad melihat Jibril di ufuk yang tinggi. Surat 53 ayat 6 dan 7. Yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, dan dia berada di ufuk yang tinggi. Jibril menampakkan diri dengan wajahnya yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Ufuk yang tinggi berarti berbicara tadi ufuk, ada ufuk tinggi, berarti ada ufuk yang rendah. Ufuk yang rendah adalah standar kita di sini di bumi ini, atau inti bumi ya. Boleh juga bilang inti bumi boleh, tapi paham baru kita bilang inti bumi. Kalau belum biar standar kita sekarang di bumi. Ada ufuk yang tinggi, di mana Muhammad melihat Jibril di situ. Ufuk yang tinggi disebut Sidratul Muntaha. 53 ayat berapa itu, 13 sampai 17. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha itu sesuatu yang mengikutinya. Penglihatannya tidak berpaling dari lihatnya itu, dan tidak pulang melampauinya. Ufuk tinggi adalah
Sidratil Muntaha. Setinggi disitulah batas perjalanannya Jibril ketika mengantar Muhammad. Batas perjalanannya Jibril. Itulah dikatakan ufuk yang tinggi. Sesudahnya Jibril tidak bisa lagi mengantar Muhammad untuk masuk ke wilayah Arsy. Jadi di atas Sidratil Muntaha ada Arsy. Di atasnya Sidratil Muntaha ada Arsy. Di bawahnya Sidratil Muntaha ada surga. Ya. Di atasnya ada Arsy. Di bawahnya ada surga. Jadi bahasa tinggi di situ berarti sudah menunjukkan kegaiban, sudah menunjukkan hal yang gaib. Bahasa tinggi di situ. Oke, jadi berbicara tentang ufuk berarti bicara tentang ketinggian dan kerendahan. Kita baca dulu surat 64 ayat 3 dan 4. Dulu kita baca 64 ayat 3 dan 4. Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Dia membentuk rupamu dan diberikannya rupamu itu, dan hanya kepada Allah kembalimu. Itu dulu. Dia menciptakan apa? Langit dan bumi dengan hak. Ya. Dia menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Kemudian dengan hak ya. Kemudian dia membentuk rupamu. Dia menciptakan langit dan bumi. Wah, luar biasa besarnya. Ya. Tidak bisa dibayangkan yang besarnya langit dan bumi. Dia menciptakan langit dan bumi. Langsung dia katakan, dia membentuk rupamu. Ini manusia ini sekecil apa ini kok? Kayak penting sekali di sini ya. Kayak pentingnya ini. Dia cerita dulu langit dan bumi yang luar biasa ini besarnya. Tiba-tiba Nabi disinggung rupanya manusia, bentuk wajahnya. Ya. Tiba-tiba bentuk tubuh manusia sebut begitu. Ada apa dengan langit dan bumi? Kan selalu begitu ya. Dari awal Allah memperlihatkan tanah di bumi, juga pada dirimu. Ada apa habis cerita bumi tunjuk ke diri? Ayat 4 lagi, ayat 4. Ada ayat 3, 64 ayat 4. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Perhatikan. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, luar biasa besarnya. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu ada apa? Selalu begitu ada apa? Ini aneh-aneh ini ayat ini.